balance-nya Susanti yang kita kerjakan di video sebelumnya gitu ya. Kas kita ada 111.500, kemudian perlengkapan kita, supplies-nya kita catat masih ada 5.000, dan semua tentang keuangan dari masing-masing akun kita. Nah, ini adalah neraca saldo percobaan. Apakah neraca saldo percobaan ini sudah benar dengan keadaan aslinya perusahaan? Belum tentu, karena kan trial balance itu masih ada kekurangannya kan. Kekurangannya misalnya ada transaksi yang belum terjurnal, ada salah penempatan akun debit dan akun kreditnya, salah akun gitu ya. Maka bisa jadi terjadi perbedaan nilai yang ada di trial balance dengan keuangan perusahaan yang ada gitu. Jika misalnya laporan trial balance ini belum menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, maka perlu kita lakukan penyesuaian, karena setiap akuntansi itu dianalisa untuk menentukan apakah akun tersebut lengkap dan mutakhir untuk tujuannya laporan keuangan. Sementara apa yang kita buat untuk masing-masing akun ini belum menunjukkan laporan keuangan. Maka kalau ini masih belum sesuai, maka dengan keadaan di keuangan di perusahaan, maka kita perlu membuatkan yang namanya jurnal penyesuaian agar laporan keuangan kita itu menampilkan nilai yang wajar sesuai dengan keadaan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, jadi saya masuk ke penyesuaian deferral. Nah, penyesuaian deferral ini biasanya untuk beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal pada saat kas diterima. Jadi kas diterima itu belum diakui sebagai beban atau pendapatan yang deferral karena dia masih menerima di awal dan dia akui ini sebagai penerimaan di muka gitu. Jadi kalau deferral itu lebih ke penerimaan di muka, pendapatan dan beban tadi gitu ya. Jadi kalau untuk beban yang yang dibayarkan di muka itu kita akui sebagai akun prepaid expense atau akun beban dibayar di muka. Nah, prepaid expense ini masuk ke dalam golongan aset. Kenapa masuk dalam golongan aset? Karena uang yang kita keluarkan itu kan berkurang. Nah, berkurangnya untuk membayar beban. Sementara kita belum bisa mengakui sebagai beban, maka kita catat dulu sebagai beban yang dibayar di muka. Aset yang lain bertambah. Aset yang namanya beban dibayar di muka. Nah, golongan prepaid rent ini adalah untuk mencatat semua semua beban yang dibayar di muka dia masuk ke golongan aset. Kemudian kalau dia masuk ke golongan aset, berarti kalau dia bertambahnya di debit, kalau berkurangnya di sisi kredit. Lalu kalau tadi ceritanya tentang beban yang dibayar di muka, sekarang untuk pendapatan yang diterima di muka. Kamu menerima uang nih, kamu catat kas kamu bertambah. Lalu prinsipnya tadi bahwa kita tidak bisa mengakui pendapatan ketika kita menerima uang. Maka lebih tepatnya apa? Ketika kita menerima uang namun kita belum melakukan layanan atau kita belum menyelesaikan kewajiban kita, maka ini menjadi hutang kita atau menjadi kewajiban kita untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini yang namanya pendapatan diterima di muka, kita catat ke unearned revenue, kita catat sebagai kewajiban kita. Nah, unearned revenue ini jika bertambah di kredit seperti kewajiban, kemudian jika berkurang setelah kita melakukan atau memberikan layanan akan berkurang di sisi debit. Seperti itu. Nah, kita bahas untuk yang beban dibayar di muka gitu ya, prepaid expense. Nah, pembayaran biaya yang akan menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi. Maksudnya gimana? Kamu bayar di bulan Januari. Nah, itu kan bukan beban untuk satu bulan Januari saja, melainkan sampai bulan Desember atau lebih dari satu bulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan untuk menguntungkan beberapa bulan berikutnya. Alias kasnya lebih dulu dibayarkan sebelum kamu mencatat bebannya atau sebelum kamu mengonsumsi bebannya. Maka pembayaran di muka ini biasanya sering terjadi berhubungan dengan apa?
berhubungan dengan asuransi, berhubungan dengan sewa. Kapan misalnya kamu awalnya beli kertas, nanti 1 bulan kemudian bakalan habis, harusnya kan itu jadi beban ya, beban penggunaan kertas. Tapi karena kamu beli kertas di awal dan kertasnya masih ada, maka kamu akui sebagai penambah perlengkapan kamu, akun supplies kamu. Kemudian kamu bayar iklan sementara iklannya belum tayang, atau kamu beli peralatan yang nanti sampai akhir peralatannya itu sudah tak bisa digunakan lagi, sebenarnya itu nanti bisa jadi beban penggunaan perlengkapan. Jadi beban-beban dibayar di muka ini ya sehubungan dengan aktivitas itu tadi, asuransi, perlengkapan, sewa, kemudian bangunan atau peralatan, lalu bayar iklan, seperti itu. Lalu untuk beban dibayar di muka itu ada masa waktunya. Jika misalnya sudah berlalu 1 bulan, berarti sudah kadaluarsa 1 bulan, maka itu kamu sudah menikmati atau sudah mengonsumsinya atau sudah menggunakannya. Jadi kalau bebannya sudah bertambah, misalnya yang awalnya kamu akui sebagai aset, maka asetnya jadi berkurang, bebannya bertambah. Jadi kalau beban itu bertambah, nambahnya di akun bebannya di debit. Kemudian jika bebannya berkurang, itu ketika kamu gak jadi mengakui itu sebagai beban, karena kan prinsipnya kamu mengakui beban pada saat kamu sudah menggunakan. Jadi untuk kasus yang ini, jika sudah berjalan 1 bulan, bebannya bertambah di sisi debit, kemudian aset yang awalnya kamu akui sebagai beban dibayar di muka, maka bebannya beban dibayar di muka atau aset prepaid expense-nya itu berkurang di sisi kredit, gitu nih dia. Asetnya berkurang di kredit, kemudian bebannya bertambah di debit. Prepaid rent-nya berkurang di kredit, asetnya, expense-nya bertambah di debit. Ini ketika kamu melakukan penyesuaian, gitu. Nah, ini saya buatkan contohnya. Misalnya kalau kemarin kan waktu saat kita beli perlengkapan, kita catatnya di akun supply, sehingga pada trial balance kita atau pada buku akun supplies ada saldo supplies, saldo perlengkapan senilai 5.000 gitu ya. Nah, ini kan trial balance-nya. Pada saat kita lakukan cek fisik, ternyata perlengkapan kita itu hanya bersisa 2.000. Maka sebenarnya catatan trial balance kita ini kurang tepat. Maka kita perlu melakukan yang namanya penyesuaian sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, di sini ada contoh transaksi beban dibayar muka. Jadi saya tampilin neraca percobaannya, trial balance-nya dari Susanti gitu ya. Kemarin kan waktu perusahaan ini dimulai, Susanti ada melakukan pembelian perlengkapan. Nah, sehingga pada akhir periode kita laporan neraca setelah kita membuat jurnal. Nah, kita lihat di sana bahwa di laporan itu kita buat perlengkapannya 5.000. Padahal pada tanggal 31 kita lakukan pengecekan sisa perlengkapan, ternyata perlengkapan yang tersisa itu hanyalah 2.000. Berarti laporan neraca kita ini tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Maka perlu kita lakukan yang namanya penjurnalan untuk mencocokkan nilai di trial balance supaya sesuai dengan keuangan aslinya di perusahaan. Maka kita buatkan dulu jurnal penyesuaiannya agar laporan kita menggambarkan informasi keuangan yang sesuai terjadi di perusahaan. Lalu bagaimana sih cara menyesuaikannya? Aset
yang ada di fisik kan tinggal 2000, sementara di laporan kita itu ditulisnya 5000. Maka selisihnya adalah 5000 dikurang 2000 sama dengan 3000. Ini berarti 3000 itu sudah kita gunakan, maka 3000 itu menjadi beban perlengkapan. Nah, awalnya kan pada saat kita melakukan penjurnalan, pada saat kita membeli di tanggal 5 bulan 8 tahun 2018 kita beli perlengkapan senilai 5000 gitu ya. Ternyata kan pada akhir periode sisanya itu harusnya tinggal 2000 kan. Nah, yang 3000 ini bersumber dari jurnal penyesuaian. Maka kita posting lah bebannya berkurang di sisi kredit, dilakukan jurnal penyesuaian senilai 3000 dan muncul akun baru yang namanya beban perlengkapan 3000. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita update jurnalnya ke masing-masing buku akun, seperti buku akun seperti contoh soal ini ke buku akun supplies-nya gitu.